Perkenalkan, namaku Jarvis, alamatku di Pasarenge, umurku 22 tahun. Nama saya Rina, alamat Jalan Panjaitan, umur 32 tahun. Perkenalkan, namaku itu Astrid, alamatku di Jalan Sungai Tengkong, umurku sekarang 22 tahun. Nama saya Jordi, umur 37 tahun, alamat Beteng Unimoto. Perkenalkan, nama saya Angsa Putra, tinggal di Bulukumba Kota, tepatnya di Betenge, umur 25 tahun. Perkenalkan, nama saya Jawa Mahmud, umur 22 tahun, alamat Jalan Ahno, depan kampung Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Karena kebetulan juga pekerjaan yang kusuka itu di lapangan. Terus yang kedua, karena ketemu sama orang-orang baru dan orang-orang juga di Gurita, teman-teman di Gurita juga solidaritasnya juga cukup tinggi. Karena mau penuhi kebutuhan hidupku sehari-hari, kebutuhan anakku sekolah. Selain juga mau punya banyak teman karena di Gurita banyak teman-teman yang bisa diajak bercanda, berbagi suka duka. Alasanku itu karena untuk memenuhi kebutuhan harianku seperti rokok, makan, dan sambil bisa juga untuk menabung masa depanku. Alasanku mau jadi kurir itu Kak, untuk menafkahi anak istriku. Alasanku masuk di kurir, cari pembeli jajan hari-hari, terus angsuran motor pulang. Bantuan tua, cari biaya, sama teman-teman Kak. Senang sekali kayak itu kalau misalnya tiba-tiba dapat tip, terus biasa juga dia bilang makan Megi juga ini satu deh. Kalau misalnya dua dia pesan, ambil Megi satu untuk kita ini satu. Apalagi minuman, enak sekali kalau pas panas-panas matahari nak mengantar ki. Kalau sedina biasa, kalau misalnya nak kasih buru-buru Megi cepat ki deh jemput Kak di sini, terus sampai di depan rumah na. Lama jadi lagi menunggu, tunggu deh di make up Kak dulu, jangan kasih menunggu ki. Yang senangnya waktu kok dapat konsumen yang baik sekali, nanggap Kak teman, nanggap kayak adik Kak. Terus kalau ketemu Kak di tempat umum, nasaba Kak, pokoknya nanggap kayak teman jika. Jadi senang juga dirasa, perhatian juga. Masuk kayak hati-hati kalau mengantar Ki, jadi tidak panik Ki saat mengantar. Kalau sedihnya pernah Kak mengantar hujan deras. Pas juga itu konsumen tidak berhenti menelpon, marah-marah Kak. Padahal jauh Kak ini dari tempatku mengantar ke tempat tujuanku menjemput. Tapi marah-marah kita terus telepon Kak. Jadi pas ada mak di tempat tujuanku di jalan tidak tanya Kak. Pas sampai mami Kak di situ di tempat tujuanku menjemput, nah cancel Kak, langsung Kak pulang. Senangnya itu Kak, kalau dapat ki customer yang bilang begini Kak, pesan Kak makanan deh, tapi jangan Ki buru-buru, hati-hati Ki di jalan karena lebih penting gitu keselamatan tak daripada itu makanan. Sedikit itu Kak, pernah Kak ditipu hampir 800. Ini paket COD yang saya jemput, isinya kain robek, terus kotor. Padahal ini uang Kak, mau gak kasih orang tuaku untuk pembikin kue, nak kasihan sama buras, nah toh. Jadi sedih sekali Kak itu hari kasihan. Senangnya itu Kak, ketika konsumen kasih tip 2.000, 1.000, ada lagi pembeli garpoknya anak-anak di rumah. Sedihnya itu Kak, saya pernah mengantar makanan itu Kak sekitar 30 menit baru sampai di rumahnya itu konsumen. Terus konsumen itu marah Kak, dia lemparkan saya itu makanan. Terus saya ambil itu makanan Kak, saya bawa ke rumah. Baru saya kasih anak-anak istriku, biar minum makan ku dong. Senang itu Kak, pada saat ada cewek cantik mau ngojek, terus banyak basa-basinya di atas motor Kak, kayak bagaimana begitu. Sedih itu Kak, pada saat ada cewek mau ngojek, terus ada pacarnya yang salah paham, terus ngepukul Kak. Nah kira Kak selingkuhannya, ternyata ojek begini Kak. Alamat kata pendapatan tahan jauh, dapat banyak
bahasa dan nyak nama kak baik ini nama kita kata hari anak buatnya kak nyewe pak nanti temannya kenapa ini boleh mati kak nak kita bicara hanya pepet nih ini kak langsung lanjut kak. Pernah aku dapat konsumen ini mengorder ki, kak bisa ki ke sini di bundaran. Jadi ke sana mah bilang kak apa bisa aku bantuan gini? Bilang bisa ki temani kak di sampingku lagi mau kak pulang tapi takut kak malam-malam itu hari jam-jam 11 malam. Jadi terpaksa aku ikuti sampai di rumah. Pernah ada konsumenku suruh kak ke sekolah jemput anaknya, padahal ini kan anaknya baru kelas 1 SD. Cari sampai kutanya satpam. Ternyata itu anak-anak pergi mandi di sungai-sungai dekat sekolah. Pulang semua mi anak-anak, ini mana ini? Ternyata ada mandi di situ di sungai-sungai. Pernah kak dapat orderan begini kak, suruh kak beli gorengan. Terus ini yang order rumahnya berhadapan jika sama yang penjual gorengan. Maksud saya jalan begitu kak, ke depan sampai dolar. Saya pernah mengojek, terus mogok motorku, ini konsumenku nggak mau turun kak, nggak mau turun dari motor. Terpaksa ini motor saya dorong sama konsumen di atas motor saya dorong pergi ke bengkel itu kak. Pada saat nasuruh kak tangkap ular customerku, tapi alhamdulillah aku beranikan diriku kak dan berhasil. Ternyata kalau balik ini anak dalam kak nggak mulu-mulu nih. Mak sampai ini anunya kak, naik BBM-nya. Sedih ya, tapi mau media apa? Resiko bekerja di bidang pelayanan memang seperti itu mi. Harus ki ekstra sabar. Terus kalau nama reki konsumen tetap ki terima sebagai pelajaran. Pasti sedih sih, cuma ini kan bagian dari tanggung jawab juga. Harus tetap kita yang minta maaf, walaupun bukan kita sebenarnya yang salah, tapi itu kata maaf harus tetap diutamakan sama tanggung jawab kalau kerja di sini di kurir tak. Otomatis pasti sedih. Terus malu juga kak sama admin karena anak kasih kini tanggung jawab untuk kerjakan ini yang dikirimkan ke admin. Pasti sedih ki, karena mau tidak mau kita harus memberikan jasa yang terbaik buat konsumen. Biarpun dia itu marah-marah di depan, jangan marah-marah. Nanti di base camp kita cerita-cerita sama teman, tadi ada komplain tuh ini. Biasanya itu sakitan di hati ya kak, apalagi kita ini berusaha dimaksimalkan di pesanannya customer, tapi ada kendala di jalan kak. Kalau misalnya mereka hanya mereka anak kami adalah manusia yang tak mempunyai kesalahan, yang hanya mempunyai kekurangan. Minta tolong sekali nih kalau misalnya mengorder ki atau pesan ki makanan, tolong standby ki HP tak, pegang ki terus HP tak, karena biasa itu driver mau konfirmasi bilang kak tutup kini restonya kak, habis ki pesanannya yang begitu. Terus biasa juga kalau misalnya diantar mi ke rumah terus tiba-tiba lost kontak mi apa kayak begitu. Tabe di kakak-kakak kalau pesan ki order ki kodong kurir tabe di stay ki juga di HP tak, karena kita kodong biasa kurir menunggu ki. Tapi kalau tidak direspon ambil lagi waktu, itu juga menghambat ki juga pekerjaannya kurir karena berapa lagi orderan terlewatkan kalau ndak cepat ki merespon. Tapi mami nih kak di kalau kirim ke Sherlock kak diperhatikan ini kodong karena pernah kak dapat itu Sherlock na di Jawi-Jawi, alamat aslinya di Kampung Baru kak. Kalau mami nih kodong kak perbaiki Sherlock tak. Kalau diantarkan ke makanan tak kak, kalau bisa itu nomornya diaktifkan, karena rata-rata itu biasa kak. Dia bilang kenapa lama sekali. Bukan kita yang lama kak, biasa itu dari baru goreng nasi gorengnya orang, begitu kak, baru diantarkan ke sana tidak aktif lagi nomornya. Kalau bisa itu diaktifkan kak, kalau sudah dipesan makanan diaktifkan nomor tak, supaya kita kodong cepat juga dapat rumahnya. Paling bagusnya itu kak, kalau ada kurir tak menunggu atau apa, stay terus di HP tak kak, biar tidak menunggu kurir kak. Alhamdulillah, terima kasih kak, mau menunggu kak,